Jadi saya, Joanna Melodia, akan menjelaskan tentang latar belakang dibuatnya makalah ini. Jadi yang pertama, alasan mengapa kelompok kami memilih chapter 2. Karena kami menganggap chapter 2 yang berisi tentang sensasi dan juga persepsi ini merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk memengaruhi perilaku konsumennya. Ketika produk yang kita miliki mempunyai sensasi dan juga memberikan persepsi yang baik, maka konsumen akan melakukan repeat order ataupun menawarkan pada teman-temannya, sehingga ada promosi lewat word of mouth. Nah, hal ini akan mensukseskan produk kita dan perusahaan kita. Juga produk kita akan semakin laku dan terjual di masyarakat luas. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang chapter kedua ini yang berjudul sensasi dan persepsi. Tubuh manusia itu terdiri dari beberapa indera. Ada penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, dan juga sentuhan. Nah, contohnya adalah mata. Mata kita akan mendapatkan atau menerima rangsangan berupa cahaya. Telinga kita berupa suara, hidung kita berupa bau, lidah kita berupa rasa, dan juga kulit kita berupa sentuhan. Nah, ketika kita keluar dari rumah pada pagi hari, kita merasakan atau mata kita menerima cahaya yang terang dari atas. Ketika itu, sensasi ini akan diterima tubuh kita dan otak kita akan memprosesnya menjadi sebuah persepsi. Kita akan mengeluarkan sebuah persepsi bahwa cahaya yang kita terima ini merupakan cahaya matahari karena ada di pagi hari. Nah, sama halnya dengan produk yang kita tawarkan. Bila produk yang kita tawarkan ini memiliki sensasi dan memberikan persepsi yang baik dan juga istimewa kepada konsumen, maka konsumen akan lebih cepat mengingat, mengenali, dan juga menyukai produk kita. Maka dari itu, sensasi dan persepsi ini adalah hal yang penting dalam perusahaan. Sama halnya ketika produk yang kita tawarkan merupakan produk untuk orang-orang tua atau dengan lanjut usia. Bila kita memberikan sensasi dan persepsi yang sudah mereka rasakan di waktu muda, misalnya bila produk kita merupakan makanan dan kita memiliki rasa atau varian yang khas dengan masa-masa lalu atau zaman-zaman lalu, maka orang-orang tua ini akan lebih cepat untuk mengenali, mengingat, dan apalagi menyukai rasa-rasa dan varian yang kita berikan, karena hal ini mengingatkan mereka pada masa muda dan persepsi yang didapatkan lebih mudah untuk dikenali dan juga disukai. Jadi itulah betapa pentingnya sensasi dan persepsi di dalam perusahaan yang memengaruhi perilaku konsumennya. Halo, dengan Patricia Larsati di sini saya akan membahas tentang 2 jurnal internasional. Nah, jurnal yang pertama berjudul The Effect of Atmosphere on Customer Perception and Customer Behavior Responses in Chain Store Supermarkets. Nah, latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tema, menciptakan dan mengelola suasana toko supermarket, rantai toko dari sudut pandang pelanggan. Nah, lalu hasil penelitian ini menunjukkan pertama, faktor persepsi pelanggan terhadap store atmosfer supermarket meliputi 6 faktor dalam 3 kategori, yaitu faktor desain, faktor ambient termasuk faktor intangible dan stimulus visual, dan faktor sosial termasuk image of petugas pelayanan, citra pelanggan lain, dan lingkungan crowding. Lalu yang kedua, faktor atmosfer toko memiliki korelasi positif yang signifikan dengan perilaku pendekatan pelanggan. Faktor desain menjadi dampak yang paling signifikan di antara semua faktor. Lalu yang ketiga, pelanggan dengan berbagai karakteristik termasuk perencanaan belanja yang berbeda, urgensi waktu, dan keakraban lingkungan. Lalu yang kedua, variabel yang diteliti beserta indikator pengukurnya. Nah, analisis faktor yang digunakan menggunakan kecukupan sampling Kaiser-Mayen-Oken dan uji Berlitz-Persty untuk mengukur dan menguji apakah konstruksi penelitian ini cocok untuk analisis faktor. Lalu metode penelitian yang digunakan berdasarkan struktur penelitian model SOR, Merhardian dan Russell. Penelitian ini memperluas model dengan memadukan proses penilaian kognitif dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana suasana toko supermarket, rantai toko domestik mempengaruhi penilaian kognitif
dan emosi yang dirasakan konsumen, dan selanjutnya mempengaruhi perilaku belanja mereka. Lalu hipotesis penelitian ini adalah dalam desain kuesioner, semua bagian kecuali data pribadi dasar menerapkan skala 5 poin Likert dengan bentuk kuesioner terstruktur tertutup. Isinya mencakup 5 bagian. Bagian pertama adalah data pribadi dasar, termasuk jenis kelamin pelanggan, usia, tingkat pendidikan, kategori pekerjaan, kunjungan bulanan ke supermarket, dan pendapatan bulanan, lalu lain-lain. Bagian kedua adalah pengukuran suasana toko dari jaringan toko supermarket. Skala pengukuran terutama mengadopsi divisi Baker 1987 dari desain toko, lingkungan, dan faktor sosial. Lalu kesimpulan dan saran dari analisis keandalan yang telah dibuktikan. Yang pertama, ada total 22 pertanyaan dalam dimensi faktor atmosfer toko supermarket rantai dan 6 dimensi faktor diekstraksi setelah analisis faktor. Lalu yang kedua, ada 15 pertanyaan dalam dimensi respon emosional pelanggan dan faktor penilaian kognitif, dan 4 dimensi faktor diekstraksi setelah analisis faktor. Nah, lalu masuk ke jurnal yang kedua dengan judul A Study on Customer Perception Towards Online Marketing in Chengpatu Town. Nah, dari Dr. K. Murugan. Latar penelitian ini adalah kartu kredit merupakan salah satu cara terbaik untuk mempermudah transaksi jual beli yang melibatkan bank atau perusahaan penerbit, pemegang kartu kredit, dan penjual. Perbankan optimis ke depan, bisnis kartu kredit bisa memberikan keuntungan yang signifikan dalam praktik penggunaan kartu kredit. Seringkali terdapat beberapa permasalahan yang dialami pelanggan berupa keluhan penggunaan kartu kredit, mulai dari keterlambatan pengiriman tagihan yang berdampak pada pengisian tagihan, transaksi kartu tidak terbaca oleh mesin, dan juga kurangnya informasi yang diberikan petugas kartu kredit saat menawarkan kepada calon nasabah. Meninjau permasalahan tersebut, tujuan peneliti ini mengkaji dampak customer value terhadap konsep diri dan penggunaan kartu kredit. Kedua, variabel yang diteliti beserta indikator pengukurnya. Penelitian dengan pendekatan menggunakan metode analisis struktural, persamaan model yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 400 orang nasabah pengguna kartu kredit di 3 bank penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia pada tahun 2016, dan kartu kredit masih aktif digunakan oleh nasabahnya, yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Lalu yang ketiga, masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei atau exploratory. Nah, populasi penelitian ini adalah penggunaan kartu kredit di 3 bank penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia tahun 2016, dan kartu kredit masih aktif digunakan oleh nasabahnya. Lalu masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, tingkat penggunaan kartu kredit yang paling banyak digunakan adalah untuk keperluan konsumtif. Hal ini sesuai dengan persepsi yang dirasakan oleh pemilik kartu kredit, yaitu mudah, cepat, dan praktis aman. Lalu faktor persepsi customer value dan customer knowledge memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap konsep diri penggunaan kartu kredit kepada pemilik kartu kredit secara baik dan parsial maupun simultan. Lalu yang ketiga, faktor konsep diri dalam menggunakan kartu kredit memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap keputusan penggunaan pada pemilik kartu kredit, di mana dengan meningkatnya keyakinan seseorang bahwa penggunaan kartu kredit akan mempermudah pekerjaan, hal ini akan merubah persepsi, perasaan, dan sikap individu terhadap dirinya sendiri terhadap produk kartu kredit. Lalu yang keempat, faktor nilai pelanggan dan pengetahuan pelanggan memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap keputusan penggunaan kartu kredit menggunakan konsep diri dalam menggunakan kartu kredit secara parsial maupun simultan. Lalu saran dari jurnal ini, yang pertama, pemasar harus dapat memberikan penilaian terhadap manfaat yang dirasakan oleh pengguna kartu kredit melalui nilai kegunaan, nilai kredibilitas, dan persepsi terhadap kemudahan kartu kredit. Lalu saran yang kedua, pemasar harus dapat memberikan informasi yang jelas untuk disampaikan kepada konsumen atau pengguna, sehingga informasi tersebut akan mengubah konsep diri konsumen pengguna bahwa kartu kredit sesuai dengan penggunaannya, yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk menggunakan kartu kredit. Lalu yang ketiga, marketing harus mampu mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan brand image kartu kredit sesuai dengan konsep diri dari sisi pasar. Nah, sekian dari saya membahas tentang jurnal, dan artikel akan dibahas oleh Sylvia. Selanjutnya saya akan membahas bab 3. Bab 3 ini berisi tentang pembahasan artikel pendukung dari materi. Nah, artikel yang pertama berjudul Bikin Salut, Publik Apresiasi Kemasan Air Mineral yang Ramah Lingkungan.
Nah, isi dari artikel ini yaitu air mineral merupakan salah satu kebutuhan penting bagi tubuh. Di pasaran banyak sekali merek air mineral kemasan yang dijual. Air mineral ini umumnya dikemas dengan botol plastik lengkap dengan label berisi informasi. Menariknya, Aqua membuat kemasan tersebut tidak menggunakan label plastik, sehingga lebih ramah lingkungan. Informasi seputar air dicetak timbul pada botol kemasan. Hal ini membuat kemasan ramah lingkungan Aqua terlihat lebih cantik dan elegan. Botol ramah lingkungan ini merupakan inovasi dari Aqua yang disebut dengan Aqua Life. Aqua Life pertama kali diluncurkan di Bali pada akhir tahun 2018, yang kemudian ikut diluncurkan juga di Jakarta pada tahun 2019. Nah, untuk kesimpulan yang menunjukkan implementasi dalam chapter, yaitu dalam artikel ini, Aqua mengimplementasikan persepsi konsumen dengan mengutamakan sensory system, yaitu dalam bidang penglihatan dan desain produk. Dengan melihat kemasan yang lebih menarik, dapat menggugah konsumen untuk membeli produk tersebut. Seperti yang tertera pada artikel bahwa Aqua membuat desain kemasan botol terlihat lebih cantik dan elegan dengan mencetak semua tulisan dan logo menjadi timbul pada permukaan botol, membuat konsumen semakin ingin untuk mencoba dan membeli Aqua Life ini. Selanjutnya ada artikel yang kedua berjudul Musik Mempengaruhi Nafsu Belanja. Faktor musik pada toko-toko maupun tempat-tempat perbelanjaan sangatlah berperan penting untuk membuat nafsu belanja konsumen bertambah dan membuat konsumen untuk jalan lebih santai dan melihat-lihat lagi barang secara lebih teliti. Musik bukan sekedar alunan nada dan rangkaian kata. Musik erat hubungannya dengan inspirasi, nostalgia, dan menurut pakar serta riset belanja mengatakan, jangan kira musik di toko tak punya pengaruh pada pengalaman belanja konsumen. Diam-diam banyak brand dan peritel maupun toko yang menggunakan musik sebagai senjata rahasia. Musik merupakan unsur penting bagi sebuah bisnis, seperti dikatakan pakar dan pemerhati retail Inggris, yaitu Mary Portas, yang berkata, musik meningkatkan dan mampu mengubah suasana hati. Musik dapat menciptakan atmosfer. Kesimpulan pada artikel yang kedua ini, yaitu dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa implementasi sensory system dalam hal pendengaran dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Suara atau sesuatu yang didengar seseorang akan mempengaruhi perasaan dan tingkah lakunya. Seperti contohnya di toko buku Gramedia, musik yang dialunkan adalah musik dengan tempo lambat, sehingga membuat konsumen yang mendengarkan menjadi lebih rileks. Karena merasa nyaman, membuat konsumen lebih fokus untuk mencari buku-buku yang mereka inginkan. Bahkan bisa membuat mereka membeli hal lain yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Selain itu, ada Starbucks. Jika diperhatikan, Starbucks selalu memasang musik yang bertempo halus dan lambat, sehingga membuat persepsi konsumen bahwa minum kopi dan nongkrong di Starbucks lebih nyaman daripada di kedai kopi lainnya. Dan yang terakhir ada bab 4 yang berisi solusi. Langkah nyata yang harus dilakukan manajemen dalam sektor industri, yaitu yang pertama, manajemen harus tahu hal-hal yang dapat menarik persepsi konsumen. Dan yang kedua, manajemen dapat mengenali atau mempelajari lebih dalam tentang persepsi konsumen. Yang ketiga, manajemen harus bisa mengimplementasikan indikator dalam persepsi konsumen dengan baik. Yang keempat, merencanakan setiap indikator yang dapat menarik persepsi konsumen secara matang agar tidak salah sasaran. Yang kelima, manajemen harus mengamati sektor industri lain sehingga dapat melihat persepsi apa lagi yang dapat dihadirkan bagi konsumen. Yang keenam, membuat terobosan baru dalam memikat persepsi konsumen. Dan yang terakhir, manajemen harus dapat mempertahankan hal yang dapat memikat konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.